Halo teman-teman Gemini, ketemu lagi nih sama Kak Tere. Semoga kalian nggak bosen ya. Oke teman-teman Gemini, selamat datang ya di channelnya Kak Tere Wijaya. Salam kenal, salam bahagia untuk kalian semua di sana. Oke teman-teman Gemini, sekarang Kak Tere mau reading perasaan mantan kalian ya di bulan September tahun 2021 gitu ya. Bacaan ini seperti biasa bersifatnya universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi dengarkanlah video readingan ini dengan penuh kebijaksanaan ya. Jangan dibawa baper gitu ya. Ini untuk seru-seruan aja, untuk fun reading aja ya. Jika memang resonate pada energi kalian ya syukur gitu ya. Jadi tidak usah terlalu dibawa perasaan, nanti kalian nggak happy, nanti ingat-ingat yang lalu. Ini bacaan ini untuk kalian yang mungkin masih menunggu ya, atau menanti mantan kalian ya. Kalian ingin tahu gimana perasaannya gitu ya. Jadi kalian yang nggak lagi dalam masa penantian gitu ya mantan kalian, ya dengerin aja gitu ya, nggak usah pakai perasaan dengerinnya ya, biar nggak baper. Oke teman-teman, aku juga mau disclaimer, jika kalian butuh jasa personal reading silakan hubungi Kak Terenya via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Personal reading dengan Kak Tere, untuk pertanyaannya tidak dibatasi, cuma dibatasi dengan durasi aja ya. Kalian mau tanya apa selama 30 menit boleh, 60 menit juga boleh, pilih aja ya. Begitu teman-teman. Oke, Kak Tere sekarang langsung mulai aja tarik energi mantan kalian secara universal ya di sini. Oke, ditunggu. Oke teman-teman Gemini, kita mau shuffle ya kartunya. Kok kita Kak Terinya shuffle, maksudnya kalian nonton aja gitu ya. Oke, bagaimana perasaan mantan zodiak Gemini di bulan September tahun 2021? Wow. Bagaimana perasaan mantan Gemini di bulan September tahun 2021? Mantan zodiak Gemini di bulan September tahun 2021. Oke. Ada tambahan satu kartu. Oke, energinya sudah terkumpul. Tinggal Kak Terinya bacakan ya. Oke. Zodiak Gemini, perasaan mantan kalian di bulan September tahun 2021. Kak Tere melihat bahwa mantan kalian adalah seseorang yang penuh dengan rahasia, sangat tertutup, ya sangat sulit ditebak orangnya ya. Pergerakannya juga nggak bisa kalian bayangkan gitu ya. Jadi dia tuh orangnya spontan gitu ya. Energi mantan yang Kak Tere tangkap seperti itu, sesuaikan dengan mantan kalian ya. Oke, dimana memang saat ini dia lebih banyak diam, banyak di rumah aja ya, nggak banyak bergaul, lebih fokus sama hobi ya,
lebih fokus sama overthinkingnya dia. Aku lihat overthinkingnya dia bukan hanya soal kamu di sini, tapi overthinkingnya itu soal materi, ya, soal masa depan, soal kenyamanan, soal keamanan, ya, semua berhubungan dengan uang gitu ya. Itu di kartu selanjutnya, ya. Kak Tere melihat bahwa perasaan dia itu saat ini sedang menimbang sesuatu, lagi mempertimbangkan, ya, apakah ini harus dieksekusi atau enggak, gitu ya. Dia punya rencananya hanya dia dan Tuhan yang tahu, gitu ya. Rencana ini Kak Tere lihat gitu, ada apa ya? Seperti rencana ini tuh dia itu ingin datang kepada kamu, ya. Dia ingin datang kepada kamu karena alasan uang, gitu ya. Mungkin kamu adalah seseorang yang cukup cukup banyak uang, gitu ya. Sudah mandiri secara finansial. Kamu orangnya juga sangat dermawan, ya, suka tidak tega melihat kesusahan orang lain, ya, kamu cukup baik hati, ya. Maka dari itu dia ingin datang ke kamu, ya, untuk berkomunikasi kembali lah, gitu loh, ya. Aku tidak melihat ada komunikasi ini tentang perasaan, tapi yang dia tawarkan memang perasaan kepada kamu, gitu ya. Tapi dia itu datang ke kamu tuh ya misinya, gitu ya, tujuannya ya hanya untuk dia itu agar nyaman lah secara finansial, gitu, agar nggak terlalu susah lah, gitu ya. Apalagi di kondisi saat ini kan agak sulit, gitu ya, keuangan kita semua tuh sebagian besar tuh agak seret, gitu ya. Dia nggak mau ya usaha terlalu keras, gitu. Orangnya tuh nggak mau usaha terlalu keras, maunya ya cari jalan pintas, gitu ya. Dan dia melihat peluang itu ada di dalam diri kamu. Kamu adalah tujuan utamanya, gitu. Dari mantan dia atau dari koneksi dia, kolega dia atau teman-teman dia, sahabat-sahabat dia yang bisa, gitu ya, membantu secara finansial agar dia tetap stabil dalam finansial, agar dia merasa aman dan nyaman di sini, ya datangnya ke kamu, ya. Dia sudah membuat rencana ini, gitu ya, tapi dia masih mempertimbangkan apakah rencana ini harus dieksekusi atau enggak. Maksudnya dieksekusi, dia masih belum fix, gitu ya, mau bergerak ke kamu. Dia masih mempertimbangkan ini dan itu, ya. Dimana mantan kalian ini, gitu ya, dahulu tuh seringkali keluar masuk dalam hubungan. Orangnya tuh sangat sulit untuk setia, gitu ya. Orangnya tuh sangat sulit untuk berkomitmen, gitu ya. Sukanya itu lirik sini lirik sana, gitu ya. Matanya agak keranjang, gitu ya, mata keranjang di sini, ya. Oke, dia suka kebebasan, tidak suka dikekang. Di sini aku lihat energi seperti itu. Dan emosinya juga sangat labil, gitu ya, suka marah, gitu ya, mudah tersinggung, mudah tersulut, gitu emosinya. Dan aku lihat gaya hidupnya juga hedonis di sini, ya, suka pesta, suka hura-hura, gitu ya, suka menyanyi juga mungkin di klub, ya, suka clubbing, gitu. Dan Kak Teri juga melihat secara finansial itu dia tuh kerja, terus uangnya tuh cepat habis aja karena gaya hidupnya yang terlalu hedonis, gitu ya. Dia suka traktir teman-temannya, dia suka, gitu, kalau suka menebar uang, gitu. Jadi ketika dia itu bisa traktir teman-temannya, bisa ya menunjukkan bahwa dia itu seperti dalam tanda kutip berkuasa, gitu ya, bisa mengabulkan, gitu ya, apapun yang orang-orang di sekitarnya minta, orang-orang terdekatnya terutama teman-temannya, dia bisa sanggupi. Jadi ada seperti kepuasan, gitu ya, ketika dia bisa traktir teman-temannya, gitu ya, sepuasnya, belanjain
cewek-cewek cantik atau cowok-cowok ganteng di sini gitu ya. Jadi ada rasa puas di sini. Jadi dia nggak bisa menabung uangnya terus keluar terus gitu ya. Oke. Dia juga dalam hubungan ya dengan kamu, dia tuh jarang sekali gitu ya memberikan kamu yang terbaik gitu ya. Take and give-nya tuh sangat tidak seimbang sekali. Dia lebih banyak inginnya dituruti daripada menuruti kamu ya. Walaupun dia seorang pria harusnya kan nuruti ceweknya gitu, tapi enggak, ceweknya suruh nuruti dia gitu. Ego yang terlalu tinggi, juga orangnya gengsian gitu ya, terlalu suka memaksakan kehendak gitu, suka mengatur, kamu harus ini, kamu harus itu, padahal kan masih pacaran juga gitu ya. Energi yang terbaca seperti itu teman-teman ya. Di saat ini gitu ya, aku lihat memang ada penurunan ya dari sisi keuangan gitu ya, karena dia di sini ya setelah keadaannya agak dompet menipis ya, teman-temannya orang-orang terdekatnya yang hanya dekat dengan dia karena uang ya pergi meninggalkan satu persatu, dan di sanalah dia merasa hampa, merasa bingung, merasa aneh gitu ya. Biasanya banyak teman gitu, biasanya dia nggak pernah sendirian, selalu ditemani gitu ya, baik oleh cewek atau cowok gitu. Dia calling langsung datang, siapapun di calling langsung datang gitu ya. Dan aku lihat rasa ya ketika dia merasa sendiri, satu persatu teman-temannya, orang-orang yang dia kenal pergi menjauh ya, dia merasa terasing gitu ya, dia merasa aneh gitu Kak. Dia nggak bisa seperti ini, dia stres, dia depresi. Maka dari itu dia ingin berkomunikasi dengan kamu ya, dia ingin berkomunikasi dengan kamu. Dia pikir kamu adalah orang yang baik, yang bisa dimanfaatkan. Kak Tere harus berkata seperti ini, Kak Tere adalah seseorang pembaca kartu yang berbicara apa adanya gitu ya. Jadi kalau energinya seperti itu, Kak Tere akan bacakan seperti itu ya, walaupun ini general reading gitu ya. Kak Tere ingin ya segala sesuatunya, jika memang energinya jelek ya Kak Tere bilang jelek, kalau bagus ya bagus gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang baik, seseorang yang bisa dimanipulasi, bisa dimanfaatkan secara finansial gitu ya, agar dia tuh ya punya uang lagi, bisa kembali ke rasa aman dia, rasa nyaman dia gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya ya, dia di sini saat ini perasaannya ya kosong, hampa gitu ya. Dia merasa banyak ya banyak hal yang hilang dari dia, hidupnya dia merasa hampa dengan hidupnya gitu ya. Banyak hal yang sudah hilang gitu ya. Dia nggak punya tabungan gitu, dia hanya punya uang seadanya aja gitu ya. Dia nggak suka dengan situasi dan kondisi seperti ini gitu ya, dimana dia berusaha saat ini untuk bagaimana caranya menstabilkan diri dia gitu ya, agar rasa aman nyaman itu kembali lagi gitu loh ya. Dia butuh itu ya, dimana dia sangat optimis gitu ya, ketika datang ke kamu dia bisa ya mendapatkan apa yang dia mau gitu ya, kehidupannya di masa lalu gitu ya, pesta, hura-hura dan segala macamnya ya. Nah, dimana memang dia melihat peluang itu ada gitu ya di kamu gitu ya. Dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang mudah diperdaya, mudah dimanipulasi, dan ya itu adalah kelemahan yang bisa dia baca gitu ya dari diri kamu gitu ya. Mungkin dia juga tahu kalau kamu tuh masih single di sini. Dia pikir belum bisa move on dari kamu gitu ya. Kalau dia datang dengan wajah yang agak sendu-sendu gimana ya, kamu mungkin akan menerimanya gitu ya. Oke. Kamu akan kasihan kembali sama dia. Walaupun mungkin dia akan tawarkan perasaannya, tawarkan cintanya, hatinya ya, mungkin dia akan menjalani hubungan toksik lagi seperti dengan kamu gitu loh ya. Siklusnya terulang lagi gitu ya. Jadi hati-hati di sini teman-temanku Gemini, karena aku sayang loh sama kalian. Jadi aku nggak mau kalian itu ya
energi ini terjadi di di kehidupan kalian ya, di kehidupan asmara kalian. Kalau bisa kan kalian sudah tahu toh energinya seperti ini di bulan Desember, entah ini energi kalian atau bukan ya, jadi lebih hati-hati gitu loh ya. Ini bisa jadi sebagai peringatan gitu, kewaspadaan untuk kamu gitu ya. Oke. Ya, ada siklus karma. Di sini sangat terbuka sekali untuk kamu jatuh dalam siklus karmik lagi ya, hubungan yang toksik lagi. Kalau kamu nggak hati-hati di sini ya, kamu harus bijaksana. Kebaikan kamu harus kebaikan yang berlandaskan pada kebijaksanaan, bukan yang berlandaskan pada rasa ya, pada ego. Jangan. Oke, seperti itu ya. Ada belenggu ya, kamu akan terbelenggu lagi. Kalau kamu tidak tegas di sini, tidak ada ketegasan dari kamunya ya udahlah, jalani aja. Kalau seperti itu ya, belenggu karmik ini akan masuk lagi gitu, akan membelenggu kamu dan kamu akan sulit lepas lagi, dimana penderitaan kamu yang dulu akan ya kamu manifestasi lagi di sini ya. Oke ya, energi mantan kamu masih toksik ini loh ya, kartunya keluar. Oke, jadi hati-hati, waspada selalu ya. Kenali dulu niatnya dia datang ke kamu tuh apa. Kamu lihat kondisi dia saat ini gimana, kamu sesuaikan aja gitu loh ya. Kamu ya pikirkan kembali gitu loh ya, karena di sini ketika kamu menerima tawaran dia ya, kamu akan masuk dalam jebakan Batman gitu ya, jebakan dia gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi sebelum kamu putuskan untuk ya menerima dia atau enggak ya, kamu harus berpikir ulang, bahkan harus berpikir 1000 kali di sini ya. Aku kasihan jika kalau kamu tuh ya harus masuk lagi dalam situasi yang sama gitu ya. Aku rasa kamu juga belum sepenuhnya move on gitu ya. Kamu masih seperti terpesona gitu ya. Dia akan mantan kamu tuh memiliki karisma gitu ya. Jadi kamu akan mudah terpesona lagi gitu ya. Kamu seakan melihat bertemu dengan dia atau di chat gitu ya, komunikasi dengan dia, kamu ada perasaan senang, ada perasaan happy gitu ya. Padahal itu semua itu kan kadangkala tuh hanya manipulasi aja gitu loh ya. Jadi hati-hati ketika tangan kamu sudah menerima, kamu sudah welcome, artinya ya kamu siap-siap untuk terbelenggu lagi dalam situasi masa lalu yang hampir sama. Bahkan aku rasa energinya akan jauh lebih berat dari dari masa lalu, dari hubungan kalian di masa lalu gitu ya. Toksiknya tuh lebih hebat lagi gitu ya, jeratannya, belenggunya juga lebih kencang lagi aku rasakan ya. Oke, di kartu selanjutnya ya, memang kesedihan gitu ya di dalam diri kamu yang tersakiti ya. Ini memang belum benar-benar sembuh. Kamu masih sering merasa merasa sakit gitu ya, merasa terluka gitu. Lukanya tuh masih menyakiti kamu gitu. Maka dari itu ini adalah sebuah peringatan gitu. Jangan jatuh ke lubang yang sama gitu ya, agar kamu tidak terjelembab terjatuh terlalu dalam lubang kesedihan di sini, terjerembab gitu ya. Oke ya, dimana kamu harus tegas di sini. Kalau kamu seno ya seno gitu. Kalau kamu dari sekarang walaupun dianya belum datang, kamu sudah yakin bahwa walaupun dia mau datang kapanpun itu, kamunya harus tegas dulu. Aku akan say no gitu ya. Tanda serunya 3 kali atau bahkan 5 kali di sini. Kalau kamu nggak tegas, kamu ya akan berpeluang sekali untuk masuk dalam siklus karmik lagi di sini ya. Kamu harus self love, kamu harus melihat diri kamu sudah pernah tersakiti, masa mau tersakiti lagi, kan nggak bijaksana itu ya.
Oke, dimana kamu harus lebih mementingkan diri kamu sendiri, ya, lebih menyayangi diri kamu sendiri. Apakah itu egois, Kak? Tidak, ya. Ketika kamu lebih ya memikirkan gitu diri kamu, lebih menyayangi dan mengutamakan kebahagiaan diri kamu sendiri di atas kepentingan mantan kamu yang seperti ini, ya itu nggak egois, itu malah bijaksana menurut Kak Tere, ya. Oke, dimana kamu di sini harus sadar bahwa kamu tuh punya masa depan. Masa depan kamu tuh masih ada, masih berpeluang besar untuk kamu tuh bisa memiliki masa depan yang cerah gemilang di sini. Jadi jangan sia-siakan waktu kamu untuk bersama orang yang toksik, orang yang gak tepat. Buat apa kamu tuh menderita lagi, ya. Masa depanmu tuh masih panjang gitu ya, kamu harus mengejar cita-cita kamu harus mengejar impian kamu gitu ya. Buat apa hanya menghabiskan waktu dan uang saja untuk seorang yang tidak benar-benar mencintai kamu, ya. Oke, seperti itu teman-temanku readingannya. Wah, deep sekali ya. Agak dalam ini readingannya. Oke, semoga bermanfaat aja untuk teman-temanku Gemini, karena aku sayang kalian semua. Semoga apapun konten yang aku buat ya, dari pembacaan kartu, semoga itu semua membawa manfaat yang baik, yang benar gitu ya untuk kalian di sana. Oke, salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye semuanya.